Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena kami punya firman, dan kami akan membacakan firman ini Bapa. Mohon Tuhan terangi hati pikiran kami, dan katakan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita hari ini adalah Allah yang mengikat dirinya dengan perjanjian. Ini adalah tema sinode, Allah yang mengikat dirinya dengan perjanjian. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang menjadi landasan daripada khotbah ini dari Kejadian 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati orang engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian jauh pembacaan firman Allah, kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara mengenai Allah yang mengikat dirinya dengan perjanjian. Saudara, ada seorang yang suka menebar janji, tapi jarang menepatinya. Bagaimana perasaan kita ketika kita bersahabat atau berteman dengan orang seperti itu? Saudara, orang ini begitu mudah mengatakan kata-kata seperti, ya, saya pasti datang. Oke, nanti kita ketemu. Atau bahkan berani mengatakan, iya jam sekian nanti kita ketemu. Di tempat ini. Saudara, di awal-awal pasti kita kecewa melihat sikap teman seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana kalau saudara punya teman seperti itu. Kalau saya, apa yang saya lakukan kalau bertemu dengan seorang seperti itu? Tentu saya kecewa pada saat itu, tapi saya akan mengingatkan dia. Supaya dia jangan seperti itu. Dan teman ini begitu cepat dia minta maaf, lain kali saya tidak melakukannya. Tetapi yang terjadi dia melakukan lagi, saudara. Saya tetap berteman dengan orang seperti itu, tetapi saudara-saudara, ketika dia mengatakan sesuatu, saya tidak menganggap serius lagi. Ketika dia mengatakan ya, atau berjanji sesuatu, saya hanya akan tersenyum tanpa berharap bahwa itu benar. Ada banyak orang-orang yang gemar ingkar janji seperti ini. Minimal dia punya jam karet alias datang melebihi waktu yang sudah ditentukan. Nah, saudara, berhadapan dengan orang-orang seperti ini bisa sangat kecewa. Membuat kita kehilangan kepercayaan atas diri mereka. Saudara, jika mau terus berteman dengan orang seperti itu, setidaknya kita harus siap dengan sifat buruk mereka dan menjadi siap-siap untuk sakit hati, bahkan mungkin kecewa. Itulah manusia, saudara. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan bukan tipe seperti itu. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni,
bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Diumpamakan janji Tuhan itu, saudara, seperti perak yang dilebur 7 kali, saudara. 7 kali. 1 kali saja, itu sudah begitu indah, luar biasa. Terus hasil yang 1 kali itu dilebur lagi. Dilebur lagi, dilebur lagi, dilebur lagi. Saudara, itulah janji daripada Tuhan. Sangat bisa dipercaya. Murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara, Allah berjanji kepada Abraham. Saya akan membacakan ayat pertama kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini dalam ayat pertama kita melihat Allah memanggil Abraham. Dan pertanyaannya saudara begini. Mengapa Abraham, orang Mesopotamia ini? Apa tidak ada yang lain? Kenapa ditunjukkan kepada dia? Nah, kalau saudara-saudara berbicara mengenai kedaulatan Allah, itu haknya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada Abraham dan diutus ke sebuah tempat, ke tempat yang belum dia tahu seperti apa itu. Tetapi saudara, ketika dia memanggil Abraham ini saudara, maka Allah membuat janji. Kita melihat di dalam ayat yang kedua saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, yang berjanji ini adalah Allah. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Asal Abraham menerima firman itu. Dan ketika dia menerima firman Tuhan itu, dia mengikuti firman Tuhan itu, dia taat dan pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan, mengapa justru Abraham pada waktu dia mendengar itu, kenapa dia tidak berdalih? Kenapa dia tidak menolak? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara manusia mungkin ada banyak pertanyaan dalam dirinya Abraham. Tetapi saudara, kalau kita melihat bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan umat Allah tampak dari panggilan Abraham. Dari Abraham diteruskan ke Ishak, yaitu anaknya yang lahir dari Sarah, untuk menggenapi keselamatan umat manusia. Saudara, kalau kita melihat Abraham adalah kepala rumah tangga yang barangkali sama dengan laki-laki yang lain. Dia punya kelemahan, keterbatasan di sana sini. Tak ada sesuatu yang dapat diandalkan dari Abraham menurut kacamata masyarakat sekitarnya. Tapi orang yang tak terandalkan ini saudara, justru diandalkan oleh Tuhan untuk melaksanakan perintah dan rencananya. Saudara, ada penafsir yang mencela Abraham karena tanggapannya yang lambat. Karena kurang peka terhadap pesan Allah. Tetapi saudara, kelambatan ini mungkin sekali adalah akibat dari berbagai pertimbangan pribadi atau keluarga. Seperti usia Terah, orang tuanya sudah tua. Mungkin Abraham sedang menunggu saat yang tepat untuk memutuskan hubungan keluarga. Dan ketika saat itu tiba, Allah mengulangi panggilannya. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan kepada Abraham untuk pergi dari negerinya, menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, saudara, di dalam ayat pertama tadi, ya kita melihat di situ, pergilah dari negerimu. Jadi tinggalkan. Lalu pergi juga dari sana saudaramu. Artinya keluarga. Lalu pergi dari rumah bapamu. Saudara, kalau kita melihat di sini, Abraham tentunya dia tahu siapa yang memerintahkan dia. Siapa yang berfirman.
Iman Abraham tidak buta. Itulah sebabnya saudara, sekalipun dia harus meninggalkan negerinya, harus meninggalkan saudara-saudaranya, harus meninggalkan rumah bapaknya, dan pergi kemana ditujukan oleh Tuhan, maka saudara, itu karena dia percaya akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari saudara-saudaramu, dan dari rumah bapamu. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersiaplah ia. Dan ia menjalani itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, sekalipun dia meninggalkan negerinya, tetapi ketika dia meninggalkan negerinya, Tuhan juga menyiapkan negeri yang baru buat dia. Sekalipun dia meninggalkan sanak saudaranya, Tuhan juga memberkati dia dengan keturunan bahkan begitu banyak. Bahkan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi saudara, di situ kalau kita melihat di dalam ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Oke, boleh dia tinggalkan keluarganya. Tetapi dia pergi bukan sendiri. Ada janji Allah di dalamnya, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bahkan bukan hanya itu, membuat nama Abraham menjadi masyhur. Dan menjadikan dia berkat. Ini saudara. Menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, dan menjadi berkat. Bahkan orang-orang yang memberkati Abraham, mereka juga diberkati. Puji Tuhan saudara. Bagaimana janji-janji Allah kepada Abraham ini saudara, begitu kita juga mengalami. Karena apa? Kita percaya Allah yang dipercayai oleh Abraham, yaitu Yahweh, Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Apa yang difirmankan oleh Allah itu tidak pernah berubah. Allah akan menggenapinya. Maka saudara, kalau demikian kita orang yang percaya, bagaimana kita juga memikirkan tentang janji-janji kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Hari ini saudara kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saya terkesima dengan membaca kisah seorang anak sekolah minggu yang berumur 7 tahun. Namanya Joni. Saudara, dia suka ke sekolah minggu untuk mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Sehari sesudah hari Natal, itu hari lahir Tuhan Yesus, di gereja di tempat Joni ini ada ibadah Natal sekolah minggu. Nah, banyak yang terlibat di dalam pelayanan, ada pada suara anak, terus juga ada. Nah, yang bawa ceritanya ini adalah pendetanya, saudara. Ya, pendetanya. Nah, saudara, ketika semua siap-siap, pendetanya panik. Panik tidak keruan. Pergi ke sana, melihat sana, melihat sana. Saudara, apa yang dicari oleh Bapak Pendeta? Ternyata bayi Yesus yang berbentuk boneka yang diletakkan dalam palungan untuk drama Natal tiba-tiba menghilang. Dia tanya kemana-mana, dia tanya kepada paduan suara, tidak ada. Akhirnya pendetanya keluar saudara. Pada waktu dia keluar dan melihat seorang anak, dia punya kereta merah dan dia di dalam kereta merah itu ada seseorang atau ada boneka bayi, yaitu bayi Yesus. Dan ketika pendetanya melihat itu, dia berkata begini kepada anak itu, "Hei anak, sahabatku yang baik," katanya ya, "dari manakah engkau mendapatkan boneka itu?" Dia bilang begini, Bapak Pendeta, "Itu seminggu sebelum Natal, saya mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang baik dan mendengarkan doa. Dan pada waktu itu saya langsung pergi ke palungan itu dan saya berdoa, saya katakan, Yesus, kalau nanti engkau mendengar doa saya dan engkau memberikan saya kereta, rel kereta, saya nanti ajak engkau keluar dan saya ajak kamu keliling gereja ini dengan keretaku yang merah." Dan dia berdoa.
seperti itu. Dan Bapak Pendeta supaya tahu, kemarin saya dapat hadiah Natal. Ini kereta merah, persis yang saya doakan. Maka hari ini saya menggenapkan janji saya bawa keluar itu boneka dari palungan dan saya sekarang lagi main begini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di muka si Joni anak 7 tahun itu saudara, tidak ada merasa bersalah, bahkan dia sukacita dan tersenyum. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ilustrasi ini lucu, mengajarkan kita bahwa iman si Joni yang masih kecil itu sungguh polos dan tulus. Selain itu janjinya kepada Tuhan sungguh-sungguh ditepati dengan benar. Saudara, iman yang dimiliki ini adalah iman yang penuh komitmen dan rela membayar harga. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita pernah membuat janji, saudara. Saya sebagai pendeta jemaat, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, kita semua sudah membuat janji kepada Tuhan dan kita ikrarkan itu di hadapan umat atau jemaat Tuhan. Misalnya ketika kita dibaptis atau diteguhkan sidi. Biasanya saya mengajukan pertanyaannya begini. Ya. Apakah saudara sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan saudara? Apakah saudara berjanji untuk sedapat-dapatnya melakukan kehendak dan perintah Allah? Lebih lanjut, apakah saudara berjanji memenuhi kewajiban saudara sebagai anggota gereja Kristus Bojong Indah yang setia, misalnya hadir dalam kumpulan-kumpulan kebaktian jemaat, hadir dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga maupun persembahan saudara? Tahukah janji kita saudara? Di hadapan Tuhan dan jemaat kita berkata, ya saya percaya, mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau melihat tadi, apakah pengakuan daripada Joni ketika dia berdoa untuk meminta rel kereta merah dan ternyata sudah dikabulkan, maka dia mengambil itu. Walaupun secara ini nggak benar ya, bukan berarti kita setujui caranya si Joni dia mengambil. Tetapi apa yang ada dalam hatinya ketika dia berdoa itu, dia benar-benar menepatinya. Maka ketika kita berkata, apakah engkau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, tidak ada yang lain. Itu janji kita, saudara. Engkau setia di dalam mengikuti setiap ibadah dan mendukung pekerjaan Tuhan. Lagi-lagi saudara, kalau kita melihat misalnya bagi yang menikah, pendeta bertanya begini ya, saudara si A begitu namanya, atau A atau B, wanita atau laki-laki. Apakah engkau sungguh menerima wanita di sisimu yang tangannya saudara pegang sebagai istrimu, hidup bersama dia dalam pernikahan yang kudus? Apakah engkau berjanji mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan merawat dia, baik pada waktu sakit maupun sehat, atau suka maupun duka, dan tetap setia kepadanya selama kalian hidup? Tahukah jawabannya saudara? Ya, saya berjanji. Saya berjanji. Dengan segenap hati, kiranya Tuhan menolong saya. Saudara, saya bersyukur untuk jemaat yang setia di dalam pernikahan mereka. Inilah janji yang pernah kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senang kepada Abraham ketika dia menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ketika dia menjawab itu. Saudara, yang pasti ya, yang pastinya ini ya. Setiap orang pernah berjanji kepada orang lain atau dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Saya pernah berjanji atau juga pernah orang berjanji kepada saya. Misalnya ya, kita semua. Orang tua berjanji akan membelikan sesuatu kepada anaknya. Kita biasa menjanjikan itu tuh. Anak-anak berjanji akan membahagiakan ayah dan ibunya di masa tua. Mereka tidak membiarkan orang tua mereka. Mereka mengasihi orang tua mereka di saat mereka sudah tua.
Karena mereka pada waktu kecil, dari kecil sampai besar mereka dibesarkan oleh ayah mereka. Maka mereka berjanji mau juga membahagiakan ayah dan ibunya. Seorang pemuda berjanji setia kepada kekasihnya. Seorang pemimpin perusahaan berjanji untuk mensejahterakan karyawannya dan sebagainya. Bagaimana faktanya saudara? Tidak semua janji yang diucapkan oleh manusia itu ditepati. Bahkan manusia memiliki kecenderungan untuk mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Ada kecenderungan. Itulah sifat manusia, terlalu mudah membuat janji dan semudah itu pula mengingkarinya. Janji, tinggal janji. Karena dalam lagu waktu itu, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Tapi puji Tuhan, bahwa ternyata kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap apa yang dijanjikannya. Jika Tuhan yang berjanji, ia pasti akan menepati dan menggenapkan janji-janji. Tetapi kenapa kita masih meragukan janjinya? Kalau Tuhan berjanji akan memberkati dan memberi hari depan yang penuh harapan, kenapa kita harus ragu dengan janjinya? Mengapa? Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang berhak memperoleh janji-janji Tuhan. Di manakah kita temukan janji-janji Tuhan itu? Di dalam firman-Nya. Di dalam firman Tuhan ini ada banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam firman Tuhan ini kita juga melihat bagaimana janji-janji itu digenapi. Sungguh luar biasa, bukan? Percayalah bahwa cepat atau lambat. Percayalah, cepat atau lambat. Semua yang dijanjikan Allah pasti akan digenapi. Semua. Keadaan dunia boleh bergoncang. Tetapi janji Allah pasti akan digenapi. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama kita tidak terpengaruh oleh situasi. Tetap percaya pada firman-Nya. Tekun menanti-nantikan Tuhan. Serta setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Percayalah. Janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan kita percaya bahwa janji Allah ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau berjanji dan pastilah Engkau menggenapinya. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini Bapa, meteraikanlah sehingga boleh menjadi bagian dalam hidup kami yang sungguh-sungguh menjadi pegangan kami di dalam mengikut Engkau dalam menjalani hidup ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Gereja Kristus Bojong Indah yang senantiasa Tuhan memperhatikan kebutuhan kami baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami bersyukur bahwa ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan doa kami biarlah seluruh jemaat juga memperhatikan kebutuhan rohani mereka dengan melibatkan diri untuk terjun, untuk boleh ikut di dalam setiap ibadah acara yang kami lakukan. Hamba berdoa untuk jemaat GKBI juga yang ada masalah dengan ekonomi, kesehatan, studi anak-anak, bahkan mungkin masalah-masalah pribadi. Ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun. Saudara Jeremy Nicholas, Ibu Feni Sanjaya atau Ibu Wawa, Bapak Go Budianto, Bapak Wira Christian dan Ibu Rini. Bapak yang baik yang sudah menolong menyertai pada waktu-waktu yang lampau. Engkau juga Allah yang terus memberkati saudara-saudara kami ini. Lindungilah dan berkatilah mereka secara jasmani dan rohani. Dan biar melalui kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini. Di tengah-tengah pandemi coronavirus saat ini yang melanda dunia ini. Kerinduan kami bahwa gereja Tuhan terus berkati
dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami bersyukur untuk Presiden kami Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh menterinya dan aparatur pemerintah yang Tuhan terus tolong sampai saat ini. Terima kasih. Kami doakan mereka lagi Tuhan, kuatkanlah mereka dan pakailah mereka sehingga semua permasalahan ini boleh dilewati dan juga boleh ditangani dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.